Lalu perjuangan beliau diteruskan oleh mbah saya, Mbah Wahid Hasyim, yang merupakan menteri agama dan menteri lainnya dalam kabinet pertama setelah Indonesia merdeka. Nah, membantu Bung Karno, ya, membuat konsepsi dasar dari negara kita yang pada sampai saat ini masih mengikat kita semua sebagai bangsa. Setelah Mbah Wahid ada Gus Dur. Adik-adikku sekalian, saya ingin berbicara juga selain soal Pancasila tentang watak dasar orang Indonesia. Saya ingin bertanya, apakah adik-adik sekalian merasa sebagai orang yang hipokrit atau munafik? Merasa nggak? Merasa nggak? Iya atau tidak? Iya, oh jujur sekali. Merasa sebagai orang yang tidak bertanggung jawab? Tidak? Iya apa tidak? Oh, lebih banyak yang bilang tidak. Merasa sebagai orang yang berjiwa feodal? Iya apa tidak? Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Feodal apa sih? Jangan-jangan nggak ngerti juga. Ngerti lah ya? Enggak. Wah, PR-nya banyak ini Mas Dino kayaknya ini. Berjiwa feodal itu melihat orang dari hierarki sosial ekonominya, sosialnya terutama. Kalau anak pembesar, anak pejabat, atau pejabatnya itu dihormati sekali. Tapi kalau orang kebanyakan pengemis dan lain sebagainya, nggak dianggap sama dia, itu namanya jiwanya feodal. Zaman dulu bangsawan dan lain sebagainya itu dijunjung tinggi, tapi begitu tetangganya yang susah dilirik juga enggak. Nah, itu jiwanya feodal. Kira-kira gitu nggak? Jadi kalau nyari mantu, wah ini anaknya siapa dulu nih, bibitnya penting banget. Nah, itu ada sedikit feodalnya. Nah, apakah adik-adik juga merasa bahwa adik-adik berwatak lemah? Ngerasa nggak? Enggak. Ya kalau nggak berwatak lemah bilang enggak, gitu dong. Saya bilang, ya gitu. Baru saya percaya. Kalau saya tanya berwatak lemah, enggak. Lemes banget sih. Udah sarapan belum? Masya Allah. Udah gitu terlalu sekali ya, saya dari tadi ngomongin soto kerbau, padahal belum pada makan. Aduh, maaf ya saya menyiksa kalian. Ya biar nggak pada ngantuk deh, bayangin dulu soto kerbaunya. Nah, karakter-karakter yang saya katakan tadi adalah karakter yang digambarkan oleh Mokhtar Lubis sebagai watak dasar orang Indonesia dalam pidato kebudayaan yang dibuat oleh beliau beberapa puluh tahun yang lalu. Beliau saking judeknya mengamati orang-orang Indonesia, membuat beberapa karakter dan beberapa hal seperti itu. Bener gak sih? Kadang-kadang kita lihat, jangan-jangan bener gak bertanggung jawab. Kalau ada ditanya, ini udah selesai belum? Enggak, belum, soalnya selalu ada excuse. Ya, soalnya bos saya yang nyuruh begini. Bapak kenapa korupsi? Disuruh atasan. Lah kok ikut menikmati Pak? Semua ada excuse, melempar tanggung jawab. Kenapa ini nggak selesai ini? Karena dari kementerian lain begini. Aduh. Tidak solution oriented, tidak mencari solusi, tapi justru nyalain orang lain. Bener nggak sih? Enggak. Oke. Benar atau tidaknya? Kalau menurut saya itu masa lalu. Itu masa lalu dan tidak boleh menjadi watak-watak yang mendefinisikan orang Indonesia.
Namun untuk menjadi masa depan yang lebih gemilang, maka kita harus mendefinisikan dulu watak kita seperti apa secara sadar, sehingga menjadi sebuah nilai yang terinternalisasi dan kemudian menjadi tujuan kita ketika berinteraksi dengan masyarakat. Karena itu saya mau bertanya, menurut adik-adik, saya boleh ya, ini agak sedikit interaktif ya, saya mau tanya, nilai apa yang seharusnya menjadi nilai bangsa kita? Coba dari sebelah sana, paling ujung, baris paling kanan, yang katanya wataknya kuat. Nilai apa yang seharusnya menjadi watak orang Indonesia? Saya mulai dulu ya. Saya tadi sudah mengatakan orang Indonesia adalah orang yang toleran. Setuju apa enggak? Setuju. Ini harus menjadi catatan baru dari watak orang Indonesia. Kita rumuskan bersama-sama sehingga jadi kesadaran bersama. Oke, 1 toleran. Kita bikin 6 ya. Oke. Baris kedua, apalagi? Apalagi nih? Ramah. Setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, coba baris berikutnya. Udah 2 nih. Toleran dan ramah. Jujur, penting sekali. Penting sekali kita menjadi orang yang jujur. Pada saat ini peringkat pertama orang-orang yang jujur ditempati oleh orang Jepang dan orang Inggris. Orang Jepang itu adalah orang-orang yang kalau kita tanya agamanya apa, bingung. Kenapa? Karena mereka lahir itu kemudian memulai ritual ya, ritual kelahirannya memakai agama Shinto. Setelah itu ketika menikah, ritual yang dipakai adalah ritual Kristen. Ketika meninggal, ritual yang dipakai adalah ritual agama Buddha. Bingung toh? Tapi mereka happy. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau mungkin buat sebagian orang kita dianggap nggak punya agama, gitu. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang paling jujur sedunia. Saya pernah mengalami sendiri. Saya ke Tokyo, HP saya ketinggalan di toilet publik. Saya telepon tempatnya, sudah ditemukan dan sudah disimpan. Nggak ada yang ngambil. Orang-orang yang berikutnya yang masuk ke toiletnya nggak ada yang lihat, mungkin dilihat tapi nggak diambil. Dibiarin aja sampai akhirnya manajemen tempatnya yang mengamankan, menunggu sampai saya kembali. Luar biasanya seperti itu, jujurnya. Coba di sini. Tapi saya yakin kalau di kampus UMN sama seperti di Jepang. Kalau nggak percaya, coba tinggalin HP-nya di toilet. Tadi kita sudah dapat 2 watak. Yang pertama toleran, kedua ramah. Ketiga jujur, tiga jujur. Nah, saya ingin menambahi bahwa orang Indonesia adalah pekerja keras. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Jadi Pak dosen kalau misalnya ngasih tugas, nggak apa-apa kasih banyak-banyak, pekerja keras semua. Orang Indonesia juga adalah orang yang suka menolong, bener nggak? Benar, benar. Kalau kita punya hajatan di kampung, kalau di negara lain harus nyewa IO. Kalau di sini tangganya ada yang bawa beras 1 liter, tetangga lainnya bawa minyak. Ini di kampung ya.
Mungkin di kota tidak seperti ini. Di kota bawanya apa? Bakmi, bawanya donat, tapi ada rasa saling bersukacita. Ada beban yang ditanggung bersama. Itu cirinya orang Indonesia. Suka menolong. Makanya bule-bule kadang-kadang suka bingung kalau datang ke sini, terus kemudian mau numpang nginep, ya silakan, sangat terbuka. Sangat terbuka. Namun di sisi lain harus hati-hati keterbukaan ini juga. Jangan orang-orang yang sebetulnya punya niat-niat tidak baik kita sambut dengan tangan terbuka, mendekati anak-anak kita, mendekati keluarga kita, dan kemudian kita malah terikut dengan ajaran-ajaran mereka. Jadi tetap harus waspada. Terbuka boleh, ramah boleh, tetapi agak-agak pinter juga, difilter yang masuk semua. Termasuk informasi. Jangan informasi yang hoax ditelan mentah-mentah, di forward lagi, diteruskan lagi, jadi viral deh. Pernah nggak melakukan itu? Udah terlanjur forward ke orang lain, tahu-tahu baru kemudian belakangan tahu bahwa itu ternyata hoax. Pernah nggak? Pernah nggak? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang nggak apa-apa, yang namanya jujur. Udah bagus. Nah, yang terakhir dan menurut saya ini sangat penting, ya. Tentunya ini belum akhir dari watak orang Indonesia, tapi karena kita tadi mengatakan hanya 6 saja yang akan kita formulasikan hari ini, sudah 5. Coba lagi mulai dari sana. Nomor 1 apa? Toleransi. Yang kedua? Yang ketiga, jujur. Yang keempat, bekerja keras. Yang kelima, suka menolong. Yang keenam, yang saya lihat juga banyak ada di orang Indonesia adalah orang Indonesia itu optimis dan bahagia. Ini penting. Dan Indonesia selalu menempati peringkat sebagai orang-orang yang paling bahagia di dunia. Walaupun duitnya udah nggak ada, kantongnya udah kempes, tetap happy. Happy coy katanya. Hah? Utangnya numpuk, ya happy masih. Kecelakaan kakinya buntung, syukur alhamdulillah hanya kakinya. Bahagia nggak itu? Optimis nggak? Mungkin dianggap sepele optimisme itu. Tidak. Optimisme itu punya peran besar dalam membentuk masyarakat. Optimisme itu adalah energi yang akan membuat kreativitas mengalir, yang akan membuat kita terus bergerak maju, yang membuat kita yakin akan masa depan kita. Ketika orang pesimis, efeknya kemana-mana. Depresi, stres, dan lain sebagainya. Nah, kalau di Jepang lagi ya, efeknya bisa nasional. Apa yang terjadi di sana? Ketika orang pesimis dan tidak melihat masa depannya adalah masa depan yang baik, dia tidak belanja. Ketika dia tidak belanja, terjadi deflasi. Dia merasa bahwa nanti aja, saya keep aja. Dia pesimis, ekonominya akan membaik. Dia tidak yakin bahwa akan ada perbaikan ke depan. Jadi diam. Ketika orang tidak belanja, roda ekonomi berhenti. Spending berhenti, sudah, roda ekonomi jadi stagnan. Itu gara-gara pesimisme. Jadi optimisme ini luar biasa efeknya kepada kesejahteraan dari bangsa kita. Jadi kalau orang Indonesia optimis, gimana caranya pemerintah ini harus membuat orang Indonesia tetap happy terus. Ya karena kalau happy ya itu jadi spending. Begitu pesimis, uang dikit, uang tidak dibelanjakan. Jadi efeknya luar biasa. Watak terakhir yaitu orang yang optimis dan bahagia. Nah, ketika kita sudah memformulasikan watak kita, maka ini adalah langkah awal bagi kita untuk melangkah ke depan berdasarkan watak yang sudah kita sepakati. Kalau kita tidak sepakati itu,
Tapi kalau udah saatnya berhenti pidato, saya dikasih tanda juga ya. Soalnya kadang-kadang ini kelewatan. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi sebagai bangsa ke depan. Tantangan konflik sosial, tantangan konflik-konflik berdasarkan permasalahan primordialisme. Karena ada orang-orang tertentu yang ingin menguatkan identitas primordialismenya, identitas kesukuannya, identitas keagamaannya, dan identitas etnik lainnya, sehingga membuat yang namanya benang kesatuan menjadi rapuh. Ini salah satu tantangan ke depan. Kita harus selalu mencari cara untuk menguatkan kembali, meneguhkan kembali cita-cita kita bersama sebagai bangsa ini apa.